pemirsa, balik lagi di Biz Update Special on Location bersama saya Shana Suartono, dan kali ini kita berada di sebuah pabrik konveksi, tepatnya di lokasi di Keramat Jati, Jakarta Timur. Nah, kalian tahu nggak sih semua t-shirt sebenarnya yang kita pakai ini dibuat di pabrik konveksi. Untuk lebih tahu gimana sih produksinya, kita akan langsung masuk ke dalam untuk ngobrol-ngobrol ya. Yuk! Halo Mbak. Hai, apa kabar? Baik. Mau ngobrol-ngobrol dong, aku Boleh, penasaran boleh. soal pabrik konveksi ini. Sebenarnya Boleh. ada apa aja sih jenis-jenis sablon Nah, di sini? jadi di sini tuh kalau sablon itu sebenarnya kita ada dua. Ada yang manual nih, yang seperti ini, dan satu lagi kita ada yang baru, ada digitalnya. Oh, oke. Yap. Dan tingkatan si digital ini akan lebih simpel ketimbang manual yang terlalu kompleks. Jadi lebih hemat waktu juga? Yap, betul. Lebih hemat waktu yang printing otomatis. Oh, Betul, baik. Kita ketimbang boleh manual. lihat Boleh, boleh. gimana prosesnya? Yuk. Oke, Mbak Nisa, kita udah ada di satu ruangan nih, boleh dijelasin nggak ini Betul, ada apa betul, aja di betul. sini? Jadi kalau dia itu sendiri kan ada digital sama manual ya. Nah, salah satu mesin digitalnya itu ini. Ini nih, mesin namanya digital. mesin yang akhirnya nanti jadinya namanya DTF. Oke. Nah, prosesnya sama dari setting, pada bagian setting, selanjutnya nanti dia ngeprint. Sedangkan kalau manual, kita perlu setting dulu, nanti habis itu bakalan di print, nanti pas tunjuk printannya seperti apa. Oh, boleh-boleh. Di situ ya? Yap. Langkah pertama yaitu membuat desain yang akan disablon, baik itu hasil gambar sendiri ataupun gambar hasil print yang harus tinggi resolusinya agar gambar tidak pecah saat dicetak. Dan pastikan desain tersebut menggunakan warna yang pekat. Lalu, print desain tersebut pada kertas film transparan berbahan dasar plastik. Gambar di print berlayer sesuai dengan warna yang diinginkan. Ini adalah step yang kedua lah dari kalau untuk kita menyablon manual nih. Oke, kalau Gitu. sablon manual itu berarti produksinya berapa lama sampai dijadikan ini semuanya? Kalau untuk produksinya itu sendiri, dia biasanya sih kalau untuk total dia 14 hari kerja. Oke. Ya, kenapa 14 hari kerja, kenapa makan waktu lama? Karena produksinya itu complicated. Banyak banget dari pertama setting desain, di print, bikin screen, baru nanti disablon. Oke, apakah yang digital jauh lebih simpel? Yap, kalau untuk di digital dia lebih mudah. Oke. Karena prosesnya cuma butuh di setting, setelah di setting, tinggal kita print. Nggak print, Dan habis itu ditaruh di kaosnya, di press, sudah selesai. Oh, Gitu. oke. Jadi dia pertama lebih mudah, lebih menghemat waktu, dan yang pasti lebih menghemat tinta. I see. Gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya satu hari bisa produksi berapa kaos? Kalau untuk manual apa DTF nih kira-kira yang dijual ya? Kalau manual berapa? DTF berapa? Kalau manual kira-kira mungkin bisa minimal 100 sampai 200 pieces Oke. per hari. Per harinya? Per hari. Kalau digital aku mainannya rollan. Jadi menghabiskan si pad filmnya. Jadi kurang lebih kira-kira 2 sampai 3 roll. Itu kira-kira ada di 100 sampai 200 meter per rollnya. Oh, oke. Tapi sebenarnya lumayan deket lah ya, Lumayan mirip deket ya. lah. Heeh. Tapi untuk masalah cepet dan lebih simpel atau efisiennya lebih enakan digital sih. Oke, kalau dari cost lebih mahal yang mana? Lebih mahal, sebenarnya lebih mahal ke DTF untuk yang kaosnya. Karena dia bisa satuan tanpa minimal order. Oh gitu. Kalau manual dia minimal 2 lusin. Minimal 2 lusin, 24 ya. Yap. Penasaran juga kan pastinya pemirsa untuk lihat lebih jauh gitu ya, karena banyak banget yang bisa ditemuin di pabrik konveksi ini dan banyak banget yang mungkin bisa kita pelajarin di sini. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan mengulik lebih banyak lagi pastinya masih di Biz Update Special on Location. Kuliner Hong Kong memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Mulai dari food court hingga restoran di sana menawarkan berbagai sajian yang menggugah selera. Tidak hanya itu saja, harga yang dibanderol pun terbilang cukup murah dan bikin kamu tidak ragu buat kulineran. Seperti Mango Sego misalnya,
Dessert klasik ala Hong Kong yang terbuat dari mangga ini sangat populer dan patut untuk Anda coba. Karena selain lezat dan sehat, harganya pun sangat terjangkau. Mango sago merupakan salah satu dessert dengan perpaduan rasa creamy dan segarnya buah mangga yang dapat terasa dalam satu hidangan. Tapi tidak hanya bisa dinikmati saja, Anda juga bisa menjadikannya peluang usaha rumahan yang cukup menjanjikan. Dan berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Untuk memulai bisnis Mango Sago, pertama Anda harus membuat resep dari Mango Sago yang akan Anda jual. Karena jika Mango Sago yang Anda buat rasanya enak, pasti konsumen akan tertarik untuk membelinya dan tidak menutup kemungkinan akan order pesanan kembali. Cara untuk membuat Mango Sago sangatlah mudah. Bahan yang Anda butuhkan juga dapat dijumpai di pasar tradisional maupun di swalayan. Bahan-bahannya terdiri dari mangga harum manis, santan, sagu mutiara, gula atau madu secukupnya, es batu, dan Anda juga bisa menambahkan topping yang lainnya sesuai dengan selera Anda. Pertama, rendam sagu mutiara selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, rebus santan hingga mendidih. Lalu tambahkan sagu mutiara yang telah direndam. Masak hingga sagu mutiara berwarna bening dan sisihkan. Buat sari mangga seperti membuat jus buah. Kupas dan potong buah mangga kecil-kecil. Haluskan atau blender hingga lembut, lalu simpan dalam lemari es. Lalu buat topping mangga, kupas dan potong mangga berbentuk dadu. Jika sudah, letakkan potongan buah mangga dalam sagu mutiara yang sudah dimasak dengan santan. Lalu siram dengan kuah mangga yang sudah didinginkan. Tambahkan es batu agar terasa lebih segar. Anda juga perlu membuat brand untuk Mango Sago Anda. Soal pemberian nama brand harus dilakukan seunik mungkin. Pastikan namanya belum ada di pasaran. Itulah pentingnya melakukan survei di tengah pasar. Dari sana, Anda akan mengetahui nama-nama umum yang belum ada. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, Anda juga harus mengetahui harga rata-rata Mango Sago. Jika target market Anda kelas premium, harga tinggi memang wajar. Namun sebisa mungkin tidak begitu jauh dari harga rata-rata. Anda perlu menemukan tempat yang strategis dan mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif bagi pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan menjualnya secara online. Lakukan promosi secara gencar untuk memperkenalkan usaha Anda. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Buatlah semua akun media sosial untuk usaha Anda. Anda juga bisa melakukan PO di Instagram. Lebih lanjut, Anda juga bisa membuka lapak di e-commerce. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis Mango Sago ini? Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Masih di Biz Update Special on Location, masih bersama saya Syahnas dan juga ada Mbak Nisa di sini. Masih keliling-keliling di pabrik konveksi. Kali ini kita akan ngomongin proses afternya nih Mbak Nisa. Betul banget, ini step ketiga dari komplikasinya sabun manual. Nah, nanti ini kita bakalan cetak di screen kita supaya nanti bentuknya seperti ini. Gitu, dengan bantuan alat ultravioletnya ini. Oke, nanti di screennya bantuannya alat ini. Boleh kita coba langsung boleh aja? Langsung. Langkah selanjutnya yaitu menempel gambar desain pada screen. Lapisi screen dengan menggunakan cairan emulsi foto atau solar. Tuang sedikit emulsi pada screen, kemudian ratakan lapisan emulsi tersebut menggunakan rakel. Pastikan emulsi dioles lebih luas dari desain yang ingin disablon. Lapisi secara tipis dan merata. Selanjutnya letakkan screen. Kemudian letakkan kertas transparan berisi desain pada bagian screen yang sudah dilapisi emulsi foto tadi. Sebelum dipres, lapisi screen dengan menggunakan busa agar desain menempel pada screen dengan sempurna. Tunggu kira-kira 10 hingga 15 menit kemudian angkat perlahan. Gambar dari desain seakan terbakar dan menempel pada screen dalam bentuk garis tipis. Nah, setelah tadi di after, terus kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu mencuci screen, benar Mbak Nisa? Sebenarnya dari yang tadi habis afdruk, kita ngebersihin yang tadi bekas-bekas afdrukannya supaya nanti kalau disablon dia keluar gambarnya.
Ntar boleh nih kita kasih tunjuk nih, Mat, yang tadi Mat. Oke, ini dicuci. Dari cuci. Oh, itu dulu. Kalau ini dicuci kan yang tadi, kalau habis disablon kita cuci. Tapi kalau stepnya yang tadi habis diupdrop, itu kan masih, nah kan ada gambarnya tuh. Nah itu kita bersihin pakai si alat ini nih, kompresor ini, supaya dia keluar apa ya namanya ya. Jadi gambarnya tuh kelopek gitu. Jadi pas disablon, gambarnya sesuai tadi yang kita cetak, yang tadi kita cetak di updropannya, gitu. Oke. Baik, ini proses selanjutnya. Oke, langsung kelihatan ya. Kelihatan banget kan? Nah, langkah selanjutnya bersihkan screen menggunakan semprotan air kompresor agar desain terlihat. Bagian yang tidak dibutuhkan akan mengelupas dan gambar akan muncul. Berikutnya, keringkan screen dengan menggunakan sinar matahari agar tidak ada air yang tersisa. Kerajinan tangan buatan Indonesia memang memiliki kualitas dan keunikan tersendiri. Tidak heran jika banyak produk kerajinan tangan buatan Indonesia yang dijual mahal di luar negeri. Adapun kerajinan tangan yang berharga murah biasanya digunakan untuk keperluan dapur. Sebut saja tampah atau nampah. Alat yang berbentuk lingkaran dan terbuat dari anyaman bambu tersebut biasanya digunakan untuk menampi atau membersihkan beras. Adapun di Indonesia harga tampah terbilang murah dengan harga Rp25.000 atau bahkan bisa lebih rendah. Namun berbeda dengan tampah di luar negeri, menjadi sebuah karya seni yang dijual dengan harga yang tinggi. Belum lama ini akun Twitter bernama @zurimilf mengunggah laman website Pottery Barn yang menjual tampah dengan harga $299 Amerika atau setara dengan 4,3 juta rupiah. Namun tampah tersebut bukan digunakan untuk memisahkan kotoran atau sisa-sisa gabah, melainkan digantung di atas kasur sebagai hiasan dinding, diletakkan di tengah-tengah lampu tempel. Melihat tampah tersebut bisa dijual dengan harga yang sedemikian fantastis, hal ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan yang akan menguntungkan bagi Anda. Lalu, bagaimana cara agar tampah yang akan Anda jual bisa laku terjual? Berikut Biz Update memberikan tipsnya untuk Anda. Memproduksi kerajinan bambu tidak hanya diperuntukkan untuk kebutuhan dapur saja. Namun, Anda bisa memulai menciptakan inovasi baru yang lebih fungsional. Seperti untuk hiasan ruangan maupun menciptakan set alat makan dari anyaman bambu ini. Semakin Anda berinovasi, maka konsumen akan tertarik dengan produk yang Anda jual. Untuk memulai bisnis anyaman bambu ini, Anda harus melihat target pasar terlebih dahulu. Mula-mula, Anda bisa membidik konsumen rumah tangga yang biasanya dinominasi oleh kaum ibu-ibu yang mencari peralatan dan juga perlengkapan rumah. Kedua, bisa masyarakat umum yang tertarik dengan hiasan unik dari bambu seperti figura, miniatur rumah bambu, dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa hotel, restoran, atau kafe-kafe yang membutuhkan furniture serba bambu untuk mempercantik penampilan tempat usahanya. Di samping permintaan pasarnya yang masih terbuka lebar, menjalankan bisnis ini terbilang sangat menguntungkan bagi para pelakunya. Melimpahnya potensi bambu di alam Indonesia secara tidak langsung memberikan keuntungan besar bagi para pengrajin. Sebab, harga jual bambu di pasaran masih sangat rendah. Bahkan saat ini, sebagian pengrajin ada yang sudah membudidayakan bambu, sehingga bisa dipastikan modal usaha yang dibutuhkan juga bisa ditekan. Untuk memasarkan produk kerajinan bambu, Anda bisa memanfaatkan teknologi internet guna menjangkau peluang pasar yang lebih luas. Melalui blog, website, atau jejaring sosial yang lainnya. Anda bisa menginformasikan produk-produk buatan Anda kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui jaringan internet, kini Anda tidak perlu mengkhawatirkan lagi batasan pemasaran produk Anda. Masalah jarak dan waktu bisa terbantu dengan adanya pemasaran secara online, yang semakin memudahkan Anda untuk menjangkau konsumen selama 24 jam non-stop di berbagai belahan benua. Yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus selalu melakukan evaluasi atas bisnis yang Anda lakukan. Pada sisi apa Anda masih merasa kurang dan harus ditingkatkan. Pelajari juga kesalahan yang terjadi dan upayakan agar tidak terjadi lagi. Dengan terus berupaya memperbaiki kualitas dan sistem bisnis anyaman bambu ini, sangat mungkin bisnis Anda akan membesar. Anda dapat menjadwalkan evaluasi mingguan maupun bulanan untuk mengukur performa bisnis ini.
Adanya kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah karya menjadi kunci kesuksesan bagi Anda untuk menjalankan usaha kerajinan bambu. Semakin kreatif ide yang Anda ciptakan, dan semakin inovatif produk yang Anda hasilkan, akan memperbesar peluang bagi bisnis Anda untuk menuju pintu kesuksesan. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Nah, ini kita lanjut ke proses berikutnya, ini apa nih? Betul banget. Nah, jadi ini proses yang ketika nanti tadi habis dikeringin, ini proses penyablonannya. Jadi kita udah pasang dulu nih bajunya, lalu habis itu kita sablon. Oke, itu adalah catnya. Ya, betul, ini tintanya. Kita menggunakan tinta Plastisol. Oke, Betul, salah satu tinta favorit di Biotis. I see. Nah, untuk menentukan harganya, tadi aku juga sempat pengen tahu gitu ya, harga dari sablonannya tuh mahal atau murahnya berdasarkan apa sih, Manisa? Nah, kalau misalkan mahal atau murahnya tergantung sama jenis sablonnya dan sama si warnanya, warna dari desainnya sendiri. Oke. Itu seberapa banyak. Jadi semakin banyak warnanya semakin mahal. Karena kita maksimal itu di 4 warna. Di 4 warna, kemudian kalau misalnya mau nambah, itu berarti additional cost. Betul banget. Oke. Nah, kalau gitu untuk memasarkan memasarkan sablonan dan kaos-kaosnya ini, itu kemana biasanya, Manisa? Nah, berhubung kita di era digital, jadi aku lebih memaksimalkan sih Facebook Ads dan Instagram Ads sendiri sih Mbak, gitu. Biasanya mereka tuh pesan untuk apa sih, Manisa? Biasanya ada beberapa sih, bisa ada di brand, komunitas, ataupun gathering gitu. Jadi tergantung sama kebutuhannya. Tapi kalau sekarang di kita sendiri mayoritas customer kita adalah untuk yang buat brand-brand gitu. Buat brand-brand. Betul. Kalau ini berarti ini proses pengeringannya. Pengeringannya, ini kita keringin supaya nanti dia nempel nih sama bajunya. Tadi kan masih basah. Nah, begitu ini proses pengeringannya. Tapi ini baru sablonan pertama. Jadi gesutan pertama kalau kita bilang. Oke. Gitu. Nanti selanjutnya ini kan belum putih banget ya. Nanti kita akan gesut kedua kali lagi supaya putihnya lebih nyala. Oh gitu. Betul sekali. Berarti bisa berulang kali gitu ya. Nah, yang paling rumit berapa banyak tinta sih? Berapa banyak screen? Yang paling rumit itu kita pernah dikerjain sampai 20 warna. 20 warna. Ya, wow. 20 warna. Oke, itu mahal tuh ya? Itu mahal banget. Apalagi dengan kuantitas yang tidak segitu banyaknya. Jadi itu termasuk mahal sih kalau 20 warna. Baik. Nah, penasaran juga nih pastinya pemirsa Bisabdi itu pengen tahu kalau misalnya mau mencoba bisnis pabrik konveksi seperti ini, modal awalnya itu berapa sih kira-kira yang harus disiapkan? Sebenarnya kalau untuk masalah modal tergantung sama teman-teman maunya mulainya dari mana. Tapi kalau aku sendiri sih modal pertama ya, sebelum sebesar ini tuh sekitaran 20 jutaan. 20 juta aja? Ya, udah bisa? Udah bisa. Oke. Gitu. Dengan SDM-nya mungkin ya 2-3 orang lah gitu. Jadi untuk segitu sih masih bisa, tapi untuk yang lebih gede lagi mungkin bisa lebih nambah lagi gitu ya. Ya tergantung ininya. Cuman kalau awal-awal sih ya aku saranin daripada buka sablonan dulu, mendingan jadi dropshipper atau reseller dulu dan cari orderannya dulu. Jadi jangan sampai pas udah buka tapi nggak ada orderannya, sama aja bohong. Oke, itu yang penting ya. Berarti itu tips, salah satu tips buat pemula ya. Tips yang lain untuk pemula ini kalau misalnya ada yang mau ikutan, apa Manisa? Menurut aku pertama adalah jadi itu aja sih, dropshipper sama reseller dulu dan cari orderan yang banyak dulu. Oke. Baru buka. Baik, kalau udah ada baru buka ya. Oke. Thank you banget Mbak Nisa udah ngajakin aku keliling-keliling di pabrik konveksi ini. Mudah-mudahan pemirsa Bisabdi juga bisa terinspirasi gitu ya untuk mencoba bisnis konveksi ini. Siapa tahu ini juga menguntungkan buat Anda. Dan mudah-mudahan informasi yang tadi kita udah simak bisa memberikan banyak manfaat buat Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan Biz Update hari ini bersama saya Shana Suartono. Jangan lupa untuk saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa!